Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang PPG dalam jabatan tahun 2024. Di PPG tahun ini tentunya sangat menyenangkan dan sangat menguntungkan bagi semua guru di seantero Jakarta Raya Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena di format terbaru PPG dalam jabatan 2024, beberapa hal yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu menjadi titik lemah bagi banyak guru, di tahun ini banyak yang sudah dihapus dan diganti dengan hal-hal yang sangat memudahkan. Nah, langsung aja nih kita akan membahasnya. Apa saja hal-hal yang bersifat memudahkan dan menguntungkan semua guru? Jelas yang pertama adalah di PPG tahun ini, di tahun 2024, formasinya itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa dipastikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani dari Dirjen GTK di beberapa videonya. Beliau mengatakan formasi yang akan dibuka untuk PPG tahun ini itu ratusan ribu lebih. Kalau sebelum-sebelumnya itu ya cuman beberapa puluhan ribu gitu. Tahun ini tuh besar-besaran. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak guru yang nantinya juga akan merasakan untuk berstudi di akademis PPG dalam jabatan dan bisa merasakan menjadi guru profesi di tahun ini. Kemudian berikutnya adalah yang sangat enak di tahun ini adalah teman-teman nanti tidak ada lagi yang namanya pretest. Jadi siapapun langsung daftar dan langsung bisa masuk kalau dia memang sesuai dengan kategori yang dibutuhkan. Jadi sudah nggak usah ada pretest. Biasanya kalau pretest itu kan hal yang menjadi momok bagi guru-guru sebelumnya ya, karena di pretest itu biasanya banyak yang membuat guru-guru tumbang, apalagi guru-guru yang notabene usianya itu sudah senior. Kebanyakan mereka ketika pretest ya mereka kalah melawan yang muda-muda yang masih fresh pikirannya untuk belajar tentang soal-soal, sedangkan guru yang senior kebanyakan tumbang di situ. Nah, di tahun ini sudah tidak ada lagi yang namanya pretest. Jadi langsung otomatis nanti terjaring sebagai mahasiswa. Nah, yang menguntungkan berikutnya adalah PPG tahun ini sudah tidak ada lagi batasan aturan harus punya NUPTK. Jadi siapapun guru kalau sudah terdata di Dapodik, otomatis dia bisa menjadi peserta PPG dalam jabatan. Sudah tidak harus NUPTK. Pokoknya sudah ada data di Dapodik, baik dia sudah punya NUPTK ataupun belum, dia sudah bisa mendaftarkan diri sebagai peserta PPG dalam jabatan. Tapi yang menjadi hal baru lagi di tahun ini adalah kalau tahun sebelumnya teman-teman nanti yang ikut PPG dalam jabatan biasanya kan nunggu dipanggil ya, nunggu dipanggil dulu, diundang dulu sama pihak SIM PKB barulah nanti bisa mendaftar. Di tahun ini sudah nggak usah nunggu panggilan-panggilan lagi. Jadi enak, kita langsung bisa mendaftarkan diri secara mandiri. Jadi teman-teman guru di tahun TMT berapapun pokoknya sampai tahun ini di tahun 2023 kalau sudah punya data di Dapodik, dia sudah bisa mendaftarkan. Jadi ingat, mendaftarkan diri bukan menunggu panggilan. Jadi teman-teman harus sering-sering pantau terus halaman SIM PKB-nya atau mungkin bisa cek-cek informasi di beberapa sosial media PPG atau mungkin juga bisa pantau-pantau di PMM ya, karena kabar-kabarnya nanti PPG LMS-nya akan sinkron di platform PMM-nya. Jadi ya teman-teman pokoknya harus update informasi, jangan sampai ketinggalan. Jadi harus standby di situ. Karena nanti kalau teman-teman kelewatan ketika sudah dibuka waktu untuk pendaftaran dan teman-teman nanti nggak daftar ya otomatis ya akan kelewatan gitu. Nah, misalnya nih kan ini sudah besar-besaran ya, dan tahunnya juga nggak ada batasan TMT. Kalau dulu kan harus ngajar dulu selama 5 tahun, 4 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun baru bisa terpanggil. Sekarang kan siapapun bisa, pokoknya punya data Dapodik, siapapun bisa daftar. Nah, kalau misalnya yang daftar itu banyak banget dan melebihi kuota yang dibutuhkan. Lalu bagaimana itu? Nah, tentunya sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan bahwa nanti ketika misal yang daftar itu melebihi kuota ya otomatis yang diutamakan atau yang diprioritaskan adalah hal-hal yang sudah disampaikan oleh GTK Dirjen dan juga PPG ya. Jadi yang jelas teman-teman yang jadi
pihak utama atau yang prioritas kan ya otomatis teman-teman yang sudah TMT-nya itu lama-lama ya. Kemudian yang sudah pernah ikut tes administrasi seperti pretest juga karena di tahun kemarin kan masih ada pretest dan dinyatakan lulus, cuman belum ikut studi akademisnya karena masuk di antrian kategori gitu misalnya, itu juga nanti akan menjadi prioritas. Kemudian teman-teman yang sudah selesai di pendidikan guru penggerak juga itu juga nanti akan menjadi prioritas dan masih banyak yang teman-teman tentunya juga sudah tahu aturan itu ya. Yang jelas teman-teman yang merasa bagian dari prioritas tadi ya otomatis tahun ini ya siap-siap akan langsung menjadi mahasiswanya gitu. Terus untuk yang baru-baru nih misalnya yang dia ada data di Dapodik tapi masih guru baru, datanya masih tahun 2023. Apakah harus pesimis dengan beberapa kriteria itu? Ya saya kira jangan pesimis, tetap aja coba daftar. Karena kan nggak ada yang tahu ya, karena bisa jadi orang-orang yang masuk prioritas tadi itu kelewatan info, bisa jadi ya. Kelewatan info akhirnya mereka nggak daftar, akhirnya kan banyak slot yang kosong. Jadi ya siapa tahu nanti teman-teman yang sudah daftar bisa mengisi slot yang kosong itu. Pokoknya intinya teman-teman di tahun ini sering-sering aja cek secara berkala, mungkin 1 hari sekali atau mungkin 2 hari sekali. Pokoknya sering-sering cek secara berkala di halaman SIM PKB teman-teman atau mungkin di halaman PMM atau mungkin di sosial medianya PPG. Siapa tahu kalau sudah ada tanda pendaftaran dimulai, langsung aja teman-teman daftarkan diri. Setidaknya teman-teman sudah mendaftarkan diri dan masuk dalam daftar antrian kalau seandainya belum menjadi prioritas di tahun ini. Yang penting jangan lewati untuk kesempatan yang sangat bagus ini. Dan ingat ya, ini hanya untuk teman-teman guru dalam naungan Kemendikbud. Kalau Kemenak kayaknya ya berbeda ya. Saya juga belum tahu informasinya kalau Kemenak bagaimana karena saya masih mencari informasi dari teman-teman saya yang ada di naungan Kemenak di sekolah-sekolah madrasah. Katanya mereka juga masih ada pretest, kemudian bahkan teman saya terbaru ini tiba-tiba dia yang biasanya terpanggil terus gak terpanggil lagi gitu. Tapi entah ya, karena kita memang beda kementerian gitu. Jadi hal-hal yang saya sampaikan ini terkhusus hanya untuk teman-teman guru dalam naungan Kemendikbud. Kalau Kemenak ya kurang tahu, tapi saya doakan sih Kemenak juga memiliki aturan yang serupa jadi biar sama-sama enak karena memang ya dua lembaga ini ya memang punya aturan sendiri. Bahkan yang bikin saya tercengang itu teman-teman lulusan PPG Kemenak mereka langsung otomatis impasing, jadi langsung sinkron impasing, jadi akhirnya mereka langsung mendapatkan tunjangan sebagai guru profesi plus tambahan impasing itu yang Kemenak. Jadi ada teman saya yang kemarin baru lulus langsung dapat impasing itu yang dari Kemenak, tapi yang Kemendikbud ternyata belum. Saya akan konfirmasi ke teman-teman yang ada di naungan Kemendikbud, ternyata ya mereka belum dan malah pendaftarannya juga masih belum tahu, belum jelas kapan lagi dibuka gitu. Jadi memang dua kementerian ini berbeda ya. Jadi informasi yang saya sampaikan ini adalah informasi terkait teman-teman guru yang ada di naungan Kemendikbud. Jadi itu terkait PPG. Yang jelas dimaksimalkan kesempatan ini, ingat sudah tidak ada lagi pretest, kemudian administrasi juga lebih simpel, teman-teman mendaftar sendiri, kemudian formasinya itu besar-besaran, bahkan ratusan ribu yang akan dibuka dalam setahun. Jadi ini merupakan jawaban-jawaban dari banyak keluhan para guru yang mereka masih belum tersertifikasi sehingga belum memiliki kesejahteraan yang pasti. Mungkin itu yang bisa saya bagi. Yang jelas teman-teman silakan untuk selalu update, selalu memantau segala informasi terkait PPG. Kita juga sama-sama belum tahu kapan itu akan dimulai pendaftarannya. Yang jelas ya kemungkinan di dekat-dekat inilah. Kalau Bu Nunuk Suryani beliau bilangnya sih dekat-dekat ini. Nah dekat-dekat ini kapan ya kita juga sama-sama nggak tahu. Yang jelas di bulan-bulan inilah. Mungkin kalau nggak Mei akhir ya mungkin ya di bulan Juni atau ditunggu aja lah. Yang jelas sering-sering aja memantau karena juga pihak kementerian juga sedang menggodok sistemnya karena juga sedang berusaha untuk membuat LMS yang bisa tertaut pada PMM, jadi agar PMM itu juga bisa termaksimalkan dengan baik untuk fungsinya dari penggunaan untuk para guru di seluruh Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan untuk informasi terkait PPG dalam jabatan di tahun 2024. Dan saya doakan teman-teman semuanya, terkhusus teman-teman yang
TMT-nya sudah lama, yang sudah menjadi guru yang dari tahun-tahun lama itu, semoga tahun ini bisa menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan dan bisa segera menjadi guru yang bersertifikasi dan akhirnya bisa merasakan kesejahteraan sebagai seorang guru yang mendapatkan tunjangan dari profesi guru. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.